Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kenapa pahala dari kebaikan yang sudah kita lakukan itu bisa hilang? Zalimun li nafsih, karena senang berbuat zalim. Ya, karena senang berbuat curang, karena senang berbuat bohong, karena senang berkhianat, amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala justru dia menyukainya. Itulah kezaliman yang terus-menerus dia lakukan. Maka pahala dari segenap kebaikan yang dia lakukan itu akan menjadi habis berguguran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang juga perlu kita antisipasi agar pahala kita tetap ada, yaitu hindari perbuatan riya, pamer. Ya, kenapa demikian? Orang yang berbuat pamer, orang yang berbuat riya akan menghilangkan pahala dari kebaikan. Bukan cuma hilang pahalanya, ketika di akhirat nanti semua orang mendapat kebaikan, semua orang mendapat pahala dari amal-amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Seorang yang beramal riya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, minta balasan kebaikan. Tapi apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Pergilah kamu sana. Mintalah pahala, mintalah balasan dari orang-orang yang kau niatkan. Hal tajiduna minhum jazaan. Apakah kau akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa memberi kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, dan semua manusia sibuk dengan amalnya masing-masing. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Semua manusia sibuk di akhirat nanti dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak bisa menolong satu sama lain siapapun. Oleh karena itu, kalau kita melakukan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, ya, berbuat syirik kepada Allah, hapus semua pahala. Ya, berbuat sibuk dengan menggunjing aib orang lain, hapus pahala kita. Keras hati tidak mau menerima nasihat, hapus pahala. Terlalu cinta dunia hingga mengabaikan akhirat, hapus pahala. Terlalu banyak angan-angan, hapus pahala. Ya, perbuatan zalim yang berulang-ulang terus-menerus dipertahankan, hapus pahalanya. Ya. Siapapun bisa salah, tapi jangan mempertahankan kesalahan. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan pertama yang kita harus lakukan adalah latih diri kita untuk sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman apabila diseru kepada jalan Allah, tidak ada ucapan lain, tidak ada respon lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma fima bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman apabila diseru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Rasulullah, untuk menyelesaikan permasalahan menurut Allah dan Rasulnya, tidak ada respon lain, tidak ada tanggapan lain, tidak ada ucapan lain kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ketaatan kepada Allah dari hal yang paling ringan. Kita ulangi berkali-kali agar lahirlah sifat istiqomah. Ketika kita sudah melakukan sifat istiqomah, Allah memberikan gambaran kepada kita semua. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, malaikat akan datang dan berdoa minta kepada Allah, alla takhafu, ya Allah, buanglah rasa takut pada diri orang yang istiqomah dalam kebaikan. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Buanglah ya Allah rasa sedih, rasa minder pada orang-orang yang beriman itu. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tanamkan rasa bahagia,
dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Maka orang-orang yang beriman melakukan perbuatan apapun, senang dia melakukannya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia memberi sesuatu kepada siapapun, kemudian orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih kepadanya, tidak ada masalah. Kenapa? Tugas dia memberi. Ya. Ketika dia mengajar siapapun, murid, jamaah, siapapun diajar, kemudian yang diajar tidak mengucapkan terima kasih, biarkan saja. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqomah itu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatkan diri kita pada lingkungan yang menjaga keimanan kita. Sebagai penutup, ada satu curhatan dari seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami ada bersamamu, iman kami naik, bertambah dan meningkat. Tapi kalau kami jauh darimu ya Rasulullah, iman kami berkurang dan menurun." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setingkat sahabat Nabi pun mengalami fluktuasi keimanan. Apalagi kita orang yang di zaman sekarang ini dengan ujian berbagai macam. Namun ini jangan menjadi alasan untuk tidak berbuat baik. Masih ada ustadz di sekitar kita, masih ada kiai di sekitar kita, masih ada ulama di sekitar kita, masih ada orang-orang yang menyeru kebaikan di antara kita. Ya, jangan sampai nanti suatu saat sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyeru kebaikan. Semua tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa? Tidak ada lagi yang menyeru kebaikan. Maka sekarang mari kita pertahankan keimanan kita untuk istiqomah dalam kebaikan, untuk terus melakukan amalan-amalan yang menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang menggugurkan pahala kebaikan yang sudah kita lakukan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.